Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami mendengar seluruh perkongsian firman Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menerima pengajaran, nasihat, dan teguran firman Tuhan. Tuhan, lindungi kami daripada segala pekerjaan kuasa kegelapan pada waktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Berikan kami kerendahan hati untuk mengerti, dan kami dapat terus-menerus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang Engkau utus untuk mengungsikan kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam kesempatan ini, dan biarlah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang berbicara dan mencerahkan hati kami ketika kami mendengar pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Salam, kumaha ngawidaton, kakura-kurana kabar tekau. Pempasi kay po. Ya, puji Tuhan. Walaupun dat pike na pedih berpanjangan nga pempasi kasari. Pempasi kay po. Irina harapan tekau da Tuhan. Nah, ano tang ito ko boros Tuhan tadabay na atau ko menginaru demaso. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia ataupun TB. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, hari ini saya membawa tema yang mudah untuk kita ingat dimanapun kita berada. Pengajaran-pengajaran penting dari kitab Hosea. Kata kunci, apa pelajaran-pelajaran penting yang kita pelajari daripada kitab Hosea, ataupun apa pelajaran penting yang saya perolehi dari kitab Hosea. Ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang kita perolehi daripada kitab Hosea yang kita baca pada hari ini. Saudara, latar belakang peristiwa ini, Hosea dipanggil Allah untuk bernubuat kepada kerajaan Israel yang sedang hancur selama sekitar 30 tahun yang terakhir, seperti yang kemudian dilakukan oleh Yeremia kepada Yehuda ketika Hosea memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam kedua. Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Akan tetapi segera setelah Yerobeam kedua wafat, keadaan bangsa itu mulai memburuk menuju kehancurannya pada tahun 722 sebelum Masehi.
Dalam 15 tahun setelah kematiannya, 4 raja Israel terbunuh. Dalam 15 tahun lagi, Samaria menjadi puing-puing berasap dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan kemudian disebarkan di antara berbagai bangsa. Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Itu adalah simbolik daripada ketidaksetiaan orang Israel kepada Allah yang hidup. Saudara, tujuan kitab Hosea ini adalah memanggil orang-orang Israel untuk bertobat daripada penyembahan berhala dan kejahatan mereka sebelum dihukum oleh Allah di atas semua perbuatan-perbuatan ataupun dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara, secara ringkasnya kitab ini bertujuan untuk menyatakan bahwa Allah mempertahankan kasih-Nya kepada umat perjanjiannya dengan sungguh-sungguh ingin menebus mereka daripada kejahatan. Hal-hal yang menyedihkan terjadi apabila orang Israel terus-menerus tidak mentaati Allah dan menolak kasih Tuhan yang menebus mereka. Saudara, apa hal-hal penting yang kita dapat pelajari pada hari ini sebagai orang Kristen, dan apa yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita supaya peristiwa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu pelayanan Nabi Hosea tidak akan berulang lagi di dalam kehidupan kita pada masa ini. Saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ada beberapa hal-hal penting yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini. Sebenarnya ini tidak dapat kita sampaikan dengan singkat, tetapi kita akan menarik beberapa pelajaran yang sangat berguna untuk kita sebagai orang-orang Kristen pada masa ini. Saudara, Hosea 4 ayat 6. Mengapa firman Tuhan berkata seperti itu? Umatku binasa. Apakah Tuhan sengaja untuk membiarkan umatnya sendiri binasa tanpa harapan? Mari kita melihat dengan baik. Pertama, pengajaran penting yang dapat kita perolehi. Perlunya pengetahuan yang benar tentang Allah. Di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nabi Hosea yakin bahwa masalah bangsa Israel adalah disebabkan kegagalan mereka untuk
mengerti dan mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara, sebenarnya ada banyak nabi-nabi yang berbicara dengan pimpinan Tuhan pada masa umat Israel keluar dari Mesir sehinggalah ke zaman Nabi Hosea melayani umat Israel, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam seluruh kehidupan mereka. Mengapa terjadi demikian, saudara? Bahkan mereka lebih suka menyembah berhala daripada Tuhan yang hidup. Saudara, umat Israel menganggap firman Tuhan itu sesuatu yang aneh dan asing di dalam kehidupan mereka. Mereka juga menganggap nabi-nabi Allah gila dan tidak waras, sehingga mereka sendiri bermusuhan dengan nabi-nabi yang berkhutbah menentang dan menegur mereka tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak mau diajar, mereka tidak mau diperingatkan tentang hukuman yang akan dilakukan oleh Tuhan sekiranya mereka berpaling daripada Tuhan. Bahkan pada waktu umat Israel keluar dari Mesir dan di pertengahan jalan sebelum mereka sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka sudah mendengar pengajaran firman Tuhan, tetapi apabila mereka telah sampai ke Kanaan ataupun di Israel, mereka kembali menyembah berhala, sehingga ke zaman Nabi Hosea bernubuat kepada umat Israel, mereka masih menyembah berhala. Saudara, kenapa firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata sedemikian kepada bangsa-bangsa Israel? Apakah Allah tidak sayang kepada umatnya sendiri hingga membiarkan umatnya binasa tanpa pengharapan untuk kembali kepada Tuhan? Saudara, firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Harus kita ingat bahwa kita perlu pengetahuan yang benar tentang Allah selagi kita masih hidup. Karena itulah yang menuntun kita kepada kebenaran, dan itulah yang membawa kita kepada keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, Nabi Hosea yakin bahwa masalah bangsa Israel pada masa tersebut sehingga mereka menyembah berhala adalah kegagalan mereka untuk mengerti kehendak Allah
yang benar di dalam kehidupan mereka. Karena umat Israel tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, mereka binasa dan bakal mengalami penghukuman Tuhan pada masa yang akan datang. Apakah kita sadar kita juga pada masa-masa ini sedang mengalami peristiwa ataupun hal-hal yang serupa dengan yang dialami oleh Nabi Hosea? Pada waktu Nabi Hosea menegur kejahatan, memperingatkan orang Israel tentang penghukuman dan pembalasan Tuhan apabila mereka tidak bertobat daripada penyembahan berhala. Orang Israel berkata bahwa nabi itu adalah orang yang gila ataupun orang yang tidak waras, sedangkan nabi itu dipimpin oleh Tuhan. Saudara, kita memerlukan pengetahuan yang benar supaya kita mengetahui siapa Tuhan yang benar yang kita sembah di dalam kehidupan ini. Kita perlu pengetahuan yang benar supaya kita mengerti kehendak Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Karena masa-masa kini banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi memiliki prinsip hidup sebagai orang Kristen. Bahkan apabila kita menegur mereka tentang sesuatu yang salah yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, mereka akan membalas kepada kita bahwa kita adalah orang yang gila, orang yang tidak waras, dan berkata kepada kita, dulu lain, sekarang lain. Firman Tuhan itu untuk orang Israel, bukan untuk kita. Firman Tuhan itu tidak sesuai lagi waktu zaman modern. Itu beberapa ribu tahun yang lalu. Didikan firman Tuhan itu, ajaran firman Tuhan itu beribu-ribu tahun yang lalu punya ajaran. Sekarang itu tidak relevan lagi. Banyak kita jumpa orang-orang Kristen berkata seperti itu. Saudara, bahkan yang lebih parah lagi, ada banyak gereja yang mengutamakan entertainment ataupun hiburan di dalam pujian, tetapi tidak mengutamakan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun ataupun dapat membentuk kehidupan mereka supaya mereka lebih mengerti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan sebagai orang Kristen. Bahkan yang menyedihkan, banyak generasi muda yang kurang berminat dengan hal-hal rohani. Bahkan banyak yang tidak lagi suka membaca Alkitab dan sangat sukar untuk menceritakan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Pernah satu kali saya minta beberapa orang remaja yang ikut dalam kelas bimbingan baptisan. Oke, hari ini kerja rumah kamu, saya minta kamu tulis sebuah karangan pendek, lebih kurang 80 sampai 100 patah perkataan. Siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya?
Bila saya minta tugasan yang saya sudah berikan kepada mereka, ada yang tidak sampai 100 patah perkataan. Saudara, senang saja untuk menguji diri kita sendiri, sama ada kita betul-betul mengenal Tuhan atau tidak di dalam kehidupan kita. Ambil sebuah kertas kosong dan tulis karangan di sana, siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Kalau tidak penuh 2 lembar kertas A4, artinya kita masih belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Ulangan 4 ayat 15 sampai 20 ini, mereka tidak boleh membuat patung ataupun berhala dengan apa cara sekalipun, dengan rupa apa sekalipun, untuk mewakili Tuhan yang mereka sembah. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kita diperingatkan oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap hidup dan kekuatan akal budi kita, dan menerima Dia sebagai Tuhan yang dapat memberikan kita keselamatan baik di bumi ini maupun di surga. Banyak umat Israel yang binasa suatu masa dahulu karena mereka melupakan pengajaran yang mereka terima daripada Tuhan. Pengajaran yang kita perolehi dalam kitab Hosea hari ini. Penyembahan kepada Tuhan palsu membawa kepada norma hidup yang buruk dan penghukuman. Hosea 4 ayat 1 sampai 6. Dalam pasal ini dipaparkan secara teliti dosa-dosa umat Israel yang disebabkan tidak ada pengenalan tentang Allah yang benar. Walaupun ada yang mengenal Tuhan, tetapi mereka mudah lupa ajaran Tuhan. Akibatnya bangsa Israel hancur dan mereka menyembah Tuhan yang palsu. Mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup dalam dosa, mereka hidup di dalam kekejian dan mengalami penghukuman Tuhan yang berat. Saudara, peningkatan kejahatan dan kekerasan selalu menyusul apabila suatu bangsa tidak mengakui Allah dan firman-Nya sebagai kekuasaan yang tertinggi. Tuhan bersedia memberikan pengajaran yang benar untuk umat Israel melalui nabi-nabi, tetapi mereka sendiri yang menolak pengajaran daripada Tuhan. Apa yang perlu kita buat? Pertama, gunalah kesempatan hidup ini untuk mengenal Allah yang benar. Belajarlah menerima teguran, ajaran dan nasihat firman Tuhan, karena dari itulah kita akan mendapat hikmat dan pengertian yang benar tentang Allah. Apabila kita menolak Tuhan, menolak teguran, ajaran dan nasihat firman Tuhan, di sanalah hidup kita akan hancur dan binasa, bahkan mengalami hukuman yang dahsyat pada masa akan datang. Yang ketiga,
Jangan menolak didikan Tuhan meskipun kadang-kala kelihatan tidak masuk akal, keras, menyakitkan, karena itu bertujuan baik untuk masa depan kita. Yang keempat, kita semua perlu berusaha mengerti pengajaran Tuhan yang benar untuk generasi berikutnya, karena pengenalan Tuhan dari kita lah yang menentukan tahap kekuatan dan kesetiaan iman generasi yang berikutnya. Yang kelima, kita perlu mengingat prinsip pengajaran Tuhan itulah yang dapat menuntun kepada keselamatan dan kesetiaan umat kepada Tuhan. Hilang kebenaran, hilang pengajaran yang benar, hancurlah seluruh bangsa. Yang keenam, keselamatan dan kehidupan hanya berasal dari Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kesungguhan untuk setia itu perlu supaya kita tidak dihukum kelak. Berpalinglah kepada Allah yang hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan hari ini, karena Engkau memberikan kami banyak ingatan, teguran, dan kekuatan tentang firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar memiliki iman, pengertian, pengetahuan, dan biarlah apabila kami mengerti Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa di dunia ini, teguhkan iman kami, kuatkan iman kami Tuhan, pulihkan hidup kami, dan biarlah kami sentiasa mengingat firman Tuhan yang mengajar kami pada hari ini, supaya kami tetap memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami tetap setia untuk melayani Tuhan sampai ke garis akhir hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami, berkati semua jemaat yang mendengar, semua rekan-rekan kami yang sempat untuk melihat rekaman video pada hari ini, dan dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan yang menuntun, memberkati, dan menguatkan hidup mereka. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.